Bagaimana tindakan kita terhadap anak-anak yang luar biasa bisiknya ketika sholat di masjid sehingga mengganggu kekhusyuan kita dalam beribadah? Sudah dinasihati tak juga. Bagaimana Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesti banyak bersedekah, sedekah untuk menolak bala. Sudah lama bertausiah, malam inilah masuk dari jendela. Apa kabar jamaah, semuanya sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Majelis kita ini kalau tidak disebut solawat antanajifah, majelis bangkai, busuk dan berbau, berulat, bernanah dan berdarah. Supaya majelis kita ini tidak menjadi majelis bangkai, maka kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Deli Serdang ataupun yang mewakili, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita pada malam hari ini di tengah kesibukannya hadir guru kita semua, Abuya Al-Mukarram Ustadz Zulfikar Hajar. Ada juga bersama kita Al-Mukarram Ustadz Dr. Amhar Nasution. Tak saya sebutkan satu persatu karena kalau saya absen semuanya sampai azan subuh baru selesai. Apa kata Ustadz Zulfikar Hajar tadi? Ini dinding nih mau diplaster semen apa di keramik? Diam jamaah nih Ustaz. Ini dinding nih mau diplaster semen apa di keramik? Manusia nih aneh. Dinding ditutup pakai semen, habis semen ditutup keramik. Sesudah ditutup keramik, dibelinya wallpaper macam ini juga bentuknya. Sekarang di rumah-rumah orang itu lagi tren, di podcast, di YouTube lagi tren, dinding di belakangnya wallpaper batu bata, betul? Jadi tadi waktu saya masuk, saya tengok, ini udah pakai wallpaper ini. Inilah yang asli malam ini. Malam ini memang betul-betul kita kena AC ini, angin cepat, karena tak berpintu dan tak berjendela. Inilah masjid yang paling aman di dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tak ikut membeli tanahnya, saya tak ikut memasang kosen pintunya, saya tak ikut membeli semen dan batu batanya, saya tak ikut gotong royong memasang kubahnya. Tapi pas giliran tanda tangan ditulis nama saya. Memang luar biasa masyarakat ini husnuzonnya sama Abdul Somad. Berikut ini penandatanganan prasasti yang akan ditandatangani Ustadz Abdul Somad. Biasanya tanda tangan itu masjid udah siap. Ini malam ini kita berdoa bersama, mudah-mudahan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, ini Abdul Somad balik ke Riau membawa malu. Ditanya orang, tahu kau Masjid Raya Al-Muttaqin Kampung Serutu Desa Timbang Deli? Ya, yang tak siap-siap karena ditandatangani Ustaz Somad itu kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu hari saya diajak makan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama di salah satu kabupaten yang tak boleh disebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Kata dia, Ustadz Somad kalau mau makan, makan aja, jangan tahan-tahan selera. Ditengoknya badan saya kurus, disangkanya karena tak makan. Dia tak tahu kita sikit-sikit makan, sikit-sikit makan.
Cuman zat-zat makanan ini berubah jadi suara, habis dia. Ustaz Somad kalau mau makan, makan aja, kata dia. Ada kawan saya, kata dia, orangnya kaya Ustaz, kalau lewat Koldisel 10, 9 punya dia. Kaya apa tak kaya? Kaya. Tapi kalau dia pergi kemana-mana, membawa tas, isinya bukan laptop, isinya rebus pisang. Kalau lapar perutnya dibukanya pisang itu, karena takut membeli nasi bungkus. Kalau ada orang mengajak dia singgah ke rumah makan, nanti pas giliran membayar, pura-pura dia sesak kencing ke WC ke belakang, biar supaya dibayari orang. Lalu saya tanya, di mana bapak tuh sekarang? Mati udah. Rumahnya yang besar tinggal, mobilnya yang besar tinggal, bininya yang besar diambil brownies, berondong manis. Koldiselnya dibagi-bagi anak menantu. Anak tak pala ganas, menantu nih yang luar biasa. Habis tabungannya dibagi-bagi mereka. Saya tanya, ada dia pernah menyumbang untuk masjid? Tak ada. Balik ke dalam tanah, masuk ke lubang tanah, dimakan cacing tanah. Saya tak tahu nih tak mana yang kaya, mana yang tidak, karena kita tak bisa menilai orang kaya dari mukanya. Kadang kita tengok putih, cantik, ganteng, mancung, rupanya dalam kantong 2000 perak. Ada nampak muka susah melarat, rupanya 1000 perak. Tapi kalau menengok wajah-wajah orang kampung Serutu, desa Timbang Deli ini, nampaknya di rekening banknya paling sedikit 100 juta ini semua. Amin. Dari bunyi aminnya macam-macam tak yakin. Amin ya Allah. Kalau ada orang kampung Serutu punya duit 100 juta di bank, berarti zakatnya 2,5%. Kalau ada uang 100 juta disimpan 1 haul selama 1 tahun, zakatnya 2,5%. Berapakah zakat yang dikeluarkan setahun? Memang kalau udah cerita zakat nih banyak yang pura-pura bodoh. Kalau 100 juta 2,5%-nya 2,5 juta lah Pak Cik. 2,5 juta satu orang, 2,5 juta satu orang. Malam ini datang 1.000 orang, maka terkumpul duit malam ini banyaklah. 2,5 juta kali 1.000, 2,500,000,000. Itu kalau dibelikan ke cendol, berenang sambil minum. Kalau dibelikan kerupuk 3 tahun tak habis, mengunyah aja sampai tanggal lengsel. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, boleh rupanya zakat untuk ke masjid. Datanglah bapak-bapak distributor minyak goreng. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya ini distributor minyak goreng. Yang menumpuk minyak tuh bukan. Apa ceritanya Pak? Masjid dekat rumah saya tak selesai bangunannya, mau saya kasih zakat, tapi Ustadz tuh ikhtilaf pula. Kata Ustadz ini tak boleh zakat untuk masjid. Bisa Ustadz kasihkan fatwa? Saya tak berani Pak. Kasihlah beberapa hari biar kutulis makalah tentang ini. Akhirnya saya tulislah makalah. Menurut 4 mazhab paling tua, Imam Hanafi nomor 2, Imam Maliki nomor 3, Imam Syafi'i nomor 4, Imam Hambali. Sepakat 4 mazhab bahwa zakat itu hanya boleh untuk 8 sesuai ayat Quran. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Sabilillah maknanya perang, membeli kuda, membeli tombak, membeli pedang, baju besi, tidak boleh untuk yang lain. Sepakat 4 mazhab. Datanglah Imam Fakhruddin Ar-Razi,
Nama tafsirnya Mafatihul Ghaib, tafsir Al-Kabir, meninggal tahun 606 Hijrah. Apa kata Imam Ar-Razi? Subulullahi kasiratun, sabilillah itu banyak, bukan cuma untuk perang. Membangun masjid pun masuk fi sabilillah. Pendapat itu diambil oleh Mufti Al-Azhar Kairo, namanya Syekh Atiyah Saqar, dalam kitab Fatwa Al-Azhar. Boleh memakai zakat untuk pembangunan masjid selama jangan sampai fakir miskin tak makan. Jelas? Jadi nanti kalau ada yang ragu, serahkan cakap ceramah Abdul Somad. Hai Bapak distributor minyak goreng, inilah yang bisa ku kasih jawaban dalam bentuk makalah. Tolong fotokopi. Nanti kalau ada orang yang ragu, kasihkan kertas ini. Kalau tak mempan juga, kalian telpon aku. Alhamdulillah, udah 5 tahun tak ada di telepon-teleponnya. Berarti aman. Biasanya orang ngundang saya nih kalau situasi tak aman. Nah, contohnya malam ini lah, masjid tak selesai yang diundang saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersolawat ini agak dingin rasa hati, tapi badan tetap apanya berteriak-teriak orang di luar. Belum dapat kue kotak mungkin orang tua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika saya pun diundang tausiah ke satu daerah. Sampai di situ saya tengok ada kebun sawit luas. Saya tanya, siapa yang punya kebun sawit nih? Orang kaya di sini Pak Ustadz. Oh, sebelah kanan saya tengok ruko panjang. Saya tanya, siapa yang punya ruko nih? Orang kaya di sini Pak Ustadz. Oh, berarti dua. Satu punya ruko, satu punya sawit. Enggak Pak Ustadz, satu orang. Dia yang punya ruko, dia yang punya sawit. Kaya betul. Mana dia sekarang? Mati. Ada dia bangun masjid? Tak ada. Ada dibangunnya pesantren? Tak ada. Kalau dibangunnya masjid, sholat orang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, mengalir pahalanya. Kalau dibangunnya pesantren, ada orang sekolah, belajar, selamat sampai hari kiamat, mengalir pahalanya. Masjid tak dibangunnya, pesantren tak dibangunnya. Tinggal satu lagi harapan. Saya tanya, ada anaknya jadi ustadz. Anaknya 3 Pak Ustadz. Yang pertama pecandu narkoba, yang kedua sakau, yang ketiga LGBT. Tamatlah riwayat. Innalillahi wa inna ilaihi. Nih kesempatan orang Kampung Serutu. Ustaz dari tadi setiap menyebut Serutu ini menengok ke bawah. Apa Ustaz tengok? Ada tulisannya di situ. Masjid Raya Al-Muttaqin, betul Kampung Serutu. Kampung Serutu, Desa Timbang Deli, Kabupaten Deli Serdang. Ini saya terus terang tak tahu posisi dah di mana. Belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Setidur kejap buka mata, belok juga lagi. Akhirnya tiba-tiba sampai orang ramai. Saya cuma mau mengasih tahu kepada orang Kampung Serutu, Desa Timbang Deli, yang kaya-kaya punya sawit sejauh memandang, silakan kalian kaya. Yang punya kebun karet getah, silakan. Yang punya ruko, silakan.
Tapi ingat, kalau kalian mati semuanya tinggal. Hidup ini hanya mimpi. Ada yang mimpi jadi orang kaya, ada yang mimpi jadi pejabat, ada yang mimpi jadi orang terkenal. Ketika dia mati, falamma matu intabahu, disitulah baru dia sadar. Barulah sadar diri, tahu diuntung. Janganlah mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung, sadar diri, tahu diuntung. Jasad terbujur, keranda di busuk. Kira-kira orang mati itu kalau sudah mati mau tak hidup lagi? Macam pernah aja kalian mati. Ditanya Allah Ta'ala lah sama, Masya Allah, so sweet. Ditanya Allah Ta'ala lah sama orang-orang yang sudah mati, jenazah-jenazah dikubur itu, apa kata Allah? Hai jenazah-jenazah orang yang mati yang sudah masuk liang lahat, liang kubur, mau kalian hidup lagi? Menyaut juga jenazahnya. Apa kata jenazah menjawab? Diceritakan dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau kau kasih aku hidup sekejap, sehari, sejam, semenit, sedetik, andai kau kasih aku hidup sekejap aja ya Allah, kata Allah, mau kau hidup sekejap? Sekejap aja ya Allah. Kalau ku kasih kau hidup, kau mau apa? Mereka tak mengatakan aku mau tahajud, nah. Mereka tak mengatakan aku mau jihad, tidak. Mereka tak mengatakan aku mau haji, tidak. Apa kata mereka? Fa as-saddaqa, aku mau bersedekah. Apa pula bersolawat? Fa as-saddaqa, aku mau bersedekah. Ternyata mereka ingin bersedekah, guys. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau orang-orang yang paham dia tentang hakikat hidup, menengok masjid belum selesai, bahagia dia. Inilah yang ku cari-cari sebagai bekal menghadap Allah SWT. Tapi kalau ada orang pelit, bin bakhil, bin medit, bin kedekut, bin kikir, menengok masjid belum selesai, ini naik darah tingginya. Pandang ke atas, oh, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya Allah, oh, mati langsung. Tapi kalau ku tengok dari senyum jamaah di Kampung Serutu, Desa Timbang Deli ini, tak ada wajahnya yang tertekan. Semuanya seolah-olah ingin memberikan semua hartanya untuk Masjid Al-Muttaqin. Betul. Lapang, cerah wajahnya. Itu nampak orang-orang yang tertekan tuh berkerut gini. Tapi di sini tak ada. Tenang semua, pandang, tenang semua. Rupanya memang tak membawa dompet. Patutlah dia tenang. Yang memegang dompet siapa? Tuh orang yang di belakang. Ibu-ibu tuh. Biarlah Pak Ustadz mereka duduk di muka. Mereka pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang-tulang, tunggang langgang lintang puka, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi pas giliran pergi keluar rumah, bang, ini 2000 untuk parkir. Masa segini deh? Abang tak boleh banyak-banyak megang duit, nanti berbini sekali lagi. Kalau ada bapak yang model begitu, bersyukurlah. Kalau ada bapak yang model begitu, bersabarlah. Kenapa? Karena berarti ibu itu sayang atau benci sama bapak. Tengoklah tertekannya orang. Sampai menjawab pun tak bisa dia. Itu tanda sayang itu. Ibu yang berbuat begitu tanda sayang kan, Bu? Tengok, mengaku orang itu semuanya. Saya biasanya kalau udah ceramah setengah jam, tadi saya mulai jam 9:15, sekarang sudah jam 10 kurang 15, berarti udah 30 menit. Biasa kalau udah 30 menit saya cerita tentang sedekah mati, itu keluar biasanya kotak. Di masjid Kampung Serutu nih, rupanya orang Kampung Serutu tidak main sedekah pakai kotak lagi, langsung transfer banking. Langsung dikeluarkannya handphone,
langsung ke keris kantong barcode, langsung terkirim. Begitu ditengoknya, uang Anda sudah terkirim, meleleh air matanya, 1 juta. Sudah dibuat barcode kerisnya, sudah. Nomor rekening, mana nomor? Tak ada nomor rekening. Ada. Tak ada nomor rekening. Gimana orang ini mau mentransfer? Orang Galang yang merantau di Surabaya, yang ada di Jakarta, yang ada di Bandung, kalian tak balik hari raya, tak apa-apa, tapi kirimkan duit kalian. Inilah yang akan kekal abadi sampai hari kiamat. Betul? Bapak Ibu, mestinya tadi dibuatkan besar-besar di sini. Nomor rekening Masjid Raya Al-Muttaqin Kampung Serutu. Jadi selama saya berceramah itu aja saya tunjuk. Inilah panitia ini tak siap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita malam ini menggugah segenap perasaan kita bahwa kita ini hidup tak lama. Malaikat maut sudah di jalan, Pak. Tak lama lagi sampai ke Kampung Serutu. Bayangkan malam ini malam terakhir. Ibu akan mati malam ini. Cincin emas ibu, gelang emas ibu, rantai emas ibu akan diambil bapak untuk modal. Tengoklah lepasnya ketawa mereka. Aku tak ada menyebut begitu. Aku sekedar mancing aja. Tengoklah Bu. Sekarang Ustadz Somad nih kalau ceramah, ceramah selalu mendiskreditkan perempuan. Pas giliran mati, kami dibilangnya mati duluan. Oke, kalau gitu kita balik. Jawab jujur ya Bu. Seandainya bapak-bapak nih mati malam nih, mau ibu ikut mereka besok pagi? Tengok. Tidak. Selama ini apa kata dia? Abang, jangan pergi lama-lama ya bang, setengah napasku pergi. Waktu mereka jalan-jalan ke Medan, lewat di jalan Singamangaraja, apa kata si abang? Banyak yang perubahan di Simpang Marendal nih ya. Iyalah bang, yang tak berubah itu kan cuma cintaku padamu. Begitu bapak mati, 4 bulan 10 hari selesai Pak. Dapatnya duit 1,5 miliar, 500 juta jatah dia. Garta apa namanya? Gono gini. Apa arti gono gini? Kau begono, aku begini. Dia pun nikah sama lakinya yang muda, lewat pula di depan kubur kita. Saking kan kencangnya memegang pinggang lakinya yang baru itu. Bertanya lakinya, di mana kubur laki kau yang pertama? Tak bisa menunjuk pakai tangan lagi, tuh sana. Nampaknya bapak malam ini tersenyum, tapi pas balik nanti betul juga kata Ustaz Somad. Tapi jangan kehadiran Abdul Somad malam ini jadi provokator. Betul. Saya tidak ingin merusak hubungan bapak dan ibu. Jangan sampai besok pagi bapak minta teh manis, minta kopi susu. Dek, mana teh manis? Buat aja sendiri. Patutlah tajam mata kau menengok gelangku selama ini ya. Rupanya udah persiapan kau ya. Udah diceritakan Somad tadi malam. Akhirnya unjuk rasalah masyarakat Kampung Serutu ke pengurus Masjid Al-Muttaqin. Jangan undang Somad lagi, jangan undang Somad lagi. Pak Kapolres pun kena marah. Kenapa dikasih izin? Kapolres pun mengaku kami tak ada ngasih izin, Kapolda yang ngasih izin gitu. Tujuan saya datang malam ini tidak ingin merusak hubungan kalian, Beb. Tujuanku tak lain tak bukan adalah supaya jangan sampai nanti waktu mati kita menyesal karena tidak pernah bersolawat juga katanya. Oke, solawat betul gak gitu? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
Rasul, salam alaika ya habibi, salam alaika, salawatullah alaika. Ini adik-adik pun datang membawa. Apa tulisannya itu, Dik? Coba kalian angkat dulu satu ke atas. Infak untuk pembangunan Masjid Al-Muttaqin Kampung Serutu. Alhamdulillah. Udah, masuk kalian. Untuk ibu-ibu, kasih yang perempuan ngasih ke sana. Takut ibu-ibu itu nanti karena tak mahram tak keluar dompetnya. Masya Allah, tabarakallah. Ada yang memasukkan 100.000, alhamdulillah. Ada yang masuk warna biru 50.000, alhamdulillah. Ada yang masuk warna kuning 5.000, alhamdulillah. Datanglah Patimura membawa golok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi akan menjadi amal soleh. Jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, jadi menteri, jadi kapolri, jadi kapolda, jadi panglima, tidak lama. Betul? Yang lama adalah membangun masjid. Membangun masjid mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Betul apa betul? Yang saya sampaikan ini salah. Yang sampai saya ke sana ini keliru. Saya cuma mengingatkan saja. Ustaz Somad, kenapa ceramah mesti marah-marah? Aku tak marah. Kan ada lagunya. Ustaz jangan marah-marah, nanti Ustaz cepat mampus. Saya karena dalam masjid nih segan saya menyanyi. Kalau di luar masjid 3 album kita mainkan. Mudah-mudahan nanti panjang umur, sehat badan, ceramah kita di lapangan sepak bola. Tapi kita selesaikan masjid ini dulu. Masya Allah, tabarakallah. Khusyuk kita kalau sholat di Masjid Raya Al-Muttaqin Kampung Serutu. Apa ini? Oh, pertanyaan. Saya sangka cek yang mau dibacakan. Semangat saya. Kalau pertanyaan nantilah 15 menit terakhir kita jawab ya. Bapak-bapak yang tak tahan mau balik terkencing segala macam, silakan pulang, tak apa-apa. Daripada kencing dalam masjid, rusak karpet nih. Mau pulang tak apa-apa. Andai saya tinggal berdua sama kamera nih, saya tetap juga ceramah. Selalu saya ceramah tak ada jamaah, berdua aja sama kamera. Saudaraku dimanapun berada, dalam waktu sahur yang penuh dengan barokah ini, mari kita isi dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Heran saya, kenapa tiba-tiba jantungku ini degupnya tak normal? Rupanya kotak sudah mulai dekat. Ilaha illallah Muhammad. Padahal awak sengaja ceramah berapi-api biar anak-anak dilupa kemari. Paksalah keluar duit. Udah kalian rekam tadi? Paksa ulang sekali lagi. Bapak Ibu, tengok nih Pak Tentara kita mau ngasih. Tengok. Memang Pak Tentara bajunya hijau, tapi duitnya merah. Ini ada orang bajunya merah, duitnya abu-abu. Ada pula yang memasukkan handphone ke dalam. Oh, rupanya punya adik nih. Hampir dilelang panitia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang duitnya di bank 100 juta. Amin. Dimasukkannya ke kotak Kampung Serutu Masjid Raya Al-Muttaqin, dimasukkannya ke dalam kotak 1 juta. Dimasukkannya ke kotak berapa? 1 juta. Yang tinggal di bank berapa? Apa pula 100? Tapi udah dikurangi 1 juta.
Memang kalau orang belum makan malam nih payah fokus memang. Duitnya 100 juta, dimasukkannya ke kotak Masjid Raya Al-Muttaqin Kampung Serutu 1 juta. Berapa tinggal di bank? 99 juta. Pas jam 12 malam nanti tiba-tiba ditariknya, napas menguap. Rupanya itulah napas yang terakhir, tak berembus lagi. Sekarang pertanyaannya, besok pagi yang dibawanya mati menghadap Allah 99 apa sejuta? Mati dia malam ini, besok pagi dia menghadap Allah. Yang dibawanya mati 99 apa sejuta? Yang sejuta itulah yang kau bawa mati. Yang 99 tinggal untuk ahli waris. Betul? Itu kalau yang dibawa sejuta. Kalau yang dibawa 2000, renungkanlah ini wahai saudaraku. Saya orangnya tak ada mendikte orang. Berapa kau kasih? Berapa kau kasih? Nah, saya tak ada begitu. Saya cuma mengajak kita ini berpikir berapa yang mau kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Ada orang menghadap Allah membawa sumur Bayra'ah, namanya Abu, lupa pula entah Abu apa namanya. Ya Rasulullah, aku punya sumur Bayra'ah lengkap dengan kebun-kebun kurmanya, Abu Talhah namanya. Ambillah ya Rasulullah. Mudah-mudahan nanti kita bisa berangkat umroh singgah ke Madinah bersama Ustadz Iqbal Sauki. Nanti Ustadz Abdul Somad bulan Februari berangkat umroh bersama Ustadz Iqbal Sauki Pulungan. Bapak ibu semua diajak, ongkos bayar masing-masing. Di Masjid Nabawi ada lantai merah bulat. Disitulah lokasi sumur Bayra'ah. Zaman dulu gurun pasir, payah mendapatkan air. Siapa yang punya sumur, dialah orang yang paling kaya raya. Apa kata Abu Talha? Ambil ini semua untuk agama Allah ya Rasulullah. Meninggal Abu Talha, mengalir sampai hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa Ustaz berteriak Allahu Akbar? Mengusir setan. Karena waktu kita memasukkan duit ke kantong tuh apa kata setan? Kau kan masih perlu handphone baru. Pas masuk duit ke dalam dompet apa kata setan? Kau kan masih perlu mobil baru. Pas begitu dibuka dompet apa kata setan? Kau kan perlu bini baru. Ibu jangan marah sama saya cuma mancing mereka aja nih Bu. Setan belum pensiun sampai sekarang. La'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri, dari atas, dari bawah, dari luar, dari dalam. Setan mencari pengikut-pengikut. Induknya namanya iblis, anak buahnya namanya setan. Setan terdiri dari dua golongan. Alladzi waswisu fi minal jinnati. Selama ini yang disalahkan setan dari kalangan jin. Laki ibu kenapa tak sembahyang? Digoda setan. Laki ibu kenapa tak sholat? Diganggu setan. Kata setan, aku udah lama tak mengganggu dia. Kenapa tak kau goda dia setan? Karena dia lebih parah dari aku lagi. Kadang-kadang kita kasihan juga sama setan. Asal salah sikit setan, asal salah sikit setan. Padahal setan itu salahnya sikit, yang salah banyak itu kita, betul? Dipanggillah ustaz membacakan ruqyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh, wa la ya'uduhu 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 hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ketawa setan.
Aku tak ada mengganggu dia, bodoh. Dia memang lebih setan daripada aku. Masih syukur kalau setannya bercakap begitu. Di tempat lain ketawa setannya. Apa kata setan? Masa setan ngusir setan? Sesama setan dilarang saling mengusir. Malam ini alhamdulillah ada yang ditarik-tarik oleh drama Korea melawan dia. Aku datang ke Masjid Raya Al-Muttaqin. Aku mau mendengar ceramah Ustaz Somad. Ada yang ditarik-tarik sinetron, ditarik-tarik infotainment, dilawannya datang dia. Tapi begitu tarikan setan berbisik, yang berbisik ini kawan pula di sebelah. Apa yang mau aku kasih? Aku mau ngasih 100 sak semen untuk Masjid Raya Al-Muttaqin. Apa? Bagus kau beli handphone baru. Kalau begitu kawan ini berarti bukan saya yang bilang ya. Ya Allah, selamatkan kami dari godaan setan. Orang kampung Serutu nih baik-baik. Dari mana Ustaz tahu orang kampung Serutu baik? Anak-anak merekam ceramah Ustaz Somad. Masya Allah. Inilah yang akan jadi Menkominfo nanti, Menteri Komunikasi dan Informasi. Anak-anak pakai baju koko, pakai peci putih, kepala kantor Kementerian Agama. Anak-anak pakai baju kaos, Menteri Olahraga. Ada pula anak kecil berjilbab di jendela, Ketua Dharma Wanita. PKK. PKK itu apa arti PKK? Hah? Apa arti PKK itu Pak Wakil Bupati? Hah? Penggerak? Hah? Kesejahteraan keluarga. Itu yang betul. Ada pula orang bilang PKK itu katanya perempuan kurang kerja. Apanya orang tidak tahu dia. Tapi biar dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku dimanapun berada, khusus warga masyarakat Sumatera Utara, dari Sabang sampai Papua, yang ada di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, yang ada di luar negeri, jangan lupa kirimkan donasi Anda untuk Masjid Al-Muttaqin ke Bank Sumut, Bank Sumatera Utara 118 02 03 00 28 342. Saya ulang sekali lagi, 118 02 03 00 28 342 atas nama Masjid Al-Muttaqin. Kirimkan sekarang juga karena malaikat maut sebentar lagi tiba. Nanti tolong potongkan. Nanti akan saya upload ke Instagram Ustadz Abdul Somad Official yang viewernya hampir 7 juta itu. Allahu Akbar. Nanti kita akan uploadkan ke channel YouTube. Nama channelnya Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Maksudnya follow lah, subscribe lah. Subscribe sampai sekarang nggak bayar guys. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beramai-ramai berjamaah satu batang lidi. Apa yang dibuat lidi bisa sebatang? Mencongkel tai gigi pun patah. Tapi kalau satu lidi diikat menjadi satu jamaah, apa nama jamaahnya? Jamaah sapu lidi lah. Sapu lidi besar. Jangankan mengusir sampah, memukul pencuri pun mati. Siapkan sapu lidi di dekat pintu. Kalau datang pencuri nanti malam, kepalanya pecah ginjalnya. Orang Medan, orang Sumatera Utara ini kan sedikit-sedikit ginjal. Pecahkan ginjal kau. Kalau orang Binjai sebatas batang pisang aja yang patah-patah. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ma'akalta, yang kau belikan makanan. Masya Allah, ada pisang, ada jeruk, ada salak. Enak kita di Masjid Raya Al-Muttaqin nih. Kadang bertamu kita di rumah-rumah orang-orang kaya yang megah-megah, yang mewah-mewah itu. Duduk kita di kursinya hampir tenggelam macam kasur. Di atas mejanya banyak lawan nampak pisang. Pas mau dimakan rupanya keramik. Kaca dikasih. Sangkanya aku udah kepang.
Tapi Masya Allah di Masjid Raya Al-Muttaqin dikasih semua. Dan saya dipersilakan tadi. Ini bedanya orang di Kampung Serutu. Di tempat lain saya kadang ceramah, dari awal sampai akhir diletakkan makanan, satu pun tak ada nyuruh makan. Di sini Masya Allah, silakan kata bapak tadi, silakan makan Pak Ustaz. Saya pun bilang, kenapa tak Ustaz makan? Gimana mau makan? Kamera menyala semua. Kata maksudnya. Nanti pas awak makan dua, di komen di bawah, rakus sekali Ustaz. Oh, makan sebiji lagi datang komen, makan banyak badan kurus. Yang mau komen tuh bukan orang Kampung Serutu. Orang Kampung Serutu ini baik-baik semua, betul? Teringat saya, kenapa yang di dalam ini tak berkeramik tapi tiang di luar tuh berkeramik? Tiang lama. Oh, memang kadang orang lama ini lebih baik daripada orang baru. Atu-atu awak dulu, opung-opung kita dulu. Kalau diminta bersedekah, bertanggalan nanting-nantingnya. Kata dia cincin, gelang kaki. Orang sekarang begitu diminta bersedekah, langsung ditutupnya pakai telekungnya. Bukan di sini, di tempat, di planet Mars, di Pluto, di Merkurius. Kalau di sini Masya Allah orangnya baik-baik semua, amin. Memang sejak Ustaz Somad datang ke kampung kami, ada kawan kami, jemaah kami itu kulitnya minta ampun. Tapi begitu Ustaz datang sekarang dia dermawan Pak Ustaz. Dulu asal lewat kotak sedekah di depan, asal udah lewat, baru sedekah. Dulu kalau lewat kotak sedekah, pura-pura dia fokus nengok Ustaz Somad, sambil matanya sebelah melirik, udah lewat atau belum? Begitu udah lewat, baru dia ceramah. Tapi sekarang Pak Ustaz, begitu Ustaz udah ceramah di Kampung Serutu, asal lewat kotak sedekah, langsung dia buka dompet, masuk duit kerincing 5 biji. Berapa itu? 2.500. Apa tanda tablik akbar berhasil? Bukan orangnya ramai. Tanda tablik akbar berhasil, ada perubahan. Ibu-ibu yang ada di sana, suara saya jelas? Kalau jelas angkat tangan kanan. Berarti jelas. Di tempat lain pernah saya bilang gitu, bapak-bapak yang di sana suara saya jelas? Tak ada suara. Kalau memang jelas angkat tangan kanan. Saya ada yang angkat tangan. Berarti memang peka semua orang. Masya Allah, tabarakallah. Yang sudah bersedekah mudah-mudahan panjang umur. Yang belum bersedekah panjang juga, cuman lebih dulu mati. Mati itu tidak nengok orang bersedekah tak bersedekah. Ada orang tak pernah bersedekah, tak pernah sholat, tak pernah puasa, tak pernah ke masjid, umurnya panjang, badannya sehat, anaknya banyak, rezekinya melimpah. Itu namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan istidraj, mereka tidak sadar. Wa umli lahum, aku ulur macam orang main layang-layang, ulur terus supaya apa? Makin tinggi nyangkutnya supaya tak dapat lagi diambil. Jadi kalau ada di antara kita asal buat salah sikit langsung ditegur Allah dengan sakit, asal salah sikit langsung ditegur Allah, berarti Allah masih sayang. Ini kadang banyak orang salah paham. Alah, apa itu ceramah Ustaz Somad itu? Itu tetanggaku, ke masjid tak pernah, sholat tak pernah, dengar ceramah tak pernah, puasa tak pernah, sedekah tak pernah, riba, rumahnya besar, duitnya banyak. Mungkin Allah udah lupa. Oh, kafir kalau sampai kau katakan Allah lupa. Ingkar kau dengan satu ayat. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tak pernah tidur, Allah tak pernah mengantuk. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu.
Kau tak bersedekah membantu Masjid Raya Al-Muttaqin Kampung Serutu karena kau takut anakmu tak makan, karena kau takut binimu tak masak besok, karena kau takut nanti pensiun kau tak ada penghasilan. Alhamdulillah Ustaz Somad, menjelang pensiun sudah saya siapkan 100 pintu kos-kosan. Wow, amazing. Mana bangunan yang kau bangun 100 tuh? Ini Pak Ustaz. Apa yang 100? Pintunya aja dulu. Begitu 100 pintu selesai, Mimda tema taya bawati mampus. Satu pun tak ada yang bisa dipakai menolong agama Allah. Tapi yang sudah punya kos-kosan mudah-mudahan dilanjutkan. Amin. 100 pintu kos-kosan, 1 kamar sewa sebulan 1 juta, karena ada AC dan elektronik TV peralatan, maka saya wakafkan 5 kamar 5 juta per bulan untuk Masjid Raya Al-Muttaqin Kampung Serutu. Itulah yang mengalir sampai hari kiamat. Betul? Apa penghasilan orang Kampung Serutu? Jualan. Ada yang berjualan, ada yang bertani, ada yang buruh. Tapi ini tidak berjualan, tidak bertani, tidak buruh. Kenapa besar rumahnya? Kenapa banyak duitnya? Kenapa megah mobilnya? Oh, dia beternak Pak Ustaz. Ternak apa? Ternak tuyul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hari gini orang masih berkawan sama jin. Tuyul tuh jin. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Kalau di Jawa namanya Nyi Blorong Sundel Bolong. Kalau di tempat kita hantunya tinggi, Pegu Ganjang. Kalau di tempat lain tak selap dia berjalan, tak bisa lagi berjalan, suster ngesot. Kalau di Amerika naik moge pula. Apa namanya? Dracula. Ini semua adalah dalam surat Al-Jin juz 29. Wa anna minnal muslimun. Kami ini ada yang muslim. Wa minnal qasitun. Kami ini ada yang ingkar. Ada dia yang Islam. Itulah yang masuk Islam ketika Nabi pulang dari Taif. Tak ada yang menyambut dakwahnya. Tapi ketika Nabi pulang hatinya terluka, dilempar mereka pakai batu sampai berdarah kakinya. Berdarah kaki Nabi. Datang Jibril alaihissalam. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, kalau sampai darah di kaki kau itu menetes ke tanah, kuratakan Taif itu. Nabi mengusap kakinya yang berdarah supaya tak menetes ke tanah. Andai sayalah yang ditawarkan Jibril macam itu. Ya Abdus Somad, kalau sampai darah kakimu itu menetes, kuratakan buzzer-buzzer itu. Langsung saya gesekkan kaki saya. Bantailah. Matikan dia, matikan dia. Itulah maka tak ada nabi namanya Abdul Somad. Ini sekarang banyak orang kepedean. Masalah ada namanya dalam Quran, saya adalah nabi. Nabi Muhammad itu Rasul terakhir, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Tiba-tiba ada pula mengaku Nabi yang ke-26. Ini nama saya ada dalam Quran surat As-Saff. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Nih, nama Nabi kalian siapa? Muhammad. Aku yang ke-26 Ahmad. Nabi Muhammad itu di antara malaikat sebelum dia dalam bentuk darah, daging, bulu, kulit, sumsum, ketika masih ruh di alam malaikat dia dikenal dengan Ahmad, tapi di alam zahir dia dikenal dengan Muhammad. Dia punya nama yang lain, Anal Hasyir, Anal Aqib, Anal Fatih, Anal Khatim, Anal Hami, Toha, Yasin. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Jadi jangan
Jangan cuma satu aja kau tahu namanya. Ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Maksudnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau karena nama kau ada di Quran lalu kau mengaku nabi, berarti nabi yang ke-27 ada namanya Nasrullah. Jelas ayatnya. Idza jaa Nasrullah. Akulah Nasrullah. Kalau begitu sesudah Nasrullah ada lagi di ujung nabi yang ke-28 namanya, ayatnya ada qul huwallahu ahad Allahus. Inilah dia. Jadi anak-anak kita ini nanti akan berhadapan dengan orang munafik, zalim, fasik, kafir, agnostik, ateis. Di mana mereka belajar Islam? Mereka belajar Islam di Masjid Raya Al-Muttaqin, Kampung Serutu, Desa tutup pula tulisannya Timbang Deli. Jadi sampai hari kiamat anak-anak ini tetap mengaji di sini dan pahalanya mengalir ke yang menandatangani prasasti tadi. Setuju Bapak? Setuju Abang? Setuju Opung? Setuju Ibu? Setuju Tulang? Alhamdulillah. Itu yang saya inginkan. Untuk apa Ustaz Somad datang jauh-jauh kemari Ustaz? Supaya mendapatkan amal jariah mengalir. Kira-kira kalau Ustaz Somad mati ceramah ini masih bisa lagi? Bisa, YouTube. Tapi kalau tablik akbar, hadiri, datanglah ramai-ramai ke Kampung Serutu yang akan disampaikan tausiah oleh almarhum Abdul Somad. Satu pun tak ada orang datang. Tapi begitu datang kabar diumumkan ketua masjid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada jamaah Masjid Raya Al-Muttaqin Kampung Serutu yang dimuliakan Allah. Dulu kalau kita masih ingat tahun 2022 datang kemari menentangani prasasti kita Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Hari ini beliau meninggal dunia di Pekanbaru Riau. Untuk almarhum Ustaz Somad Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Maka mengalirlah pahalanya. Maka siapa yang hadir malam ini insya Allah mendapatkan pahala amal jariyah insya Allah. Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasih dia ganti ya Allah. Bukan kata saya, bukan doa Abdul Somad itu. Itu doa malaikat yang dikirim Allah setiap subuh. Setiap subuh dikirim Allah. Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasih dia ganti. Tapi Allah ini adil. Orang yang tak bersedekah dikirimnya juga malaikat. Apa kata malaikat itu berdoa? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang tak bersedekah binasakan dia. Aku tak percaya hadis itu Pak Ustaz. Hadisnya sahih. Buktinya mana? Tetangga saya tak ada dia sedekah, pelitnya minta ampun, buktinya rezekinya lancar. Apanya yang binasa? Memang rezeki rumah duit, tapi tak ada barokah. Anak pertama mabuk, anak kedua LGBT, anak ketiga selingkuh, anak keempat hancur lebur, bini suami dilarikan pelakor. Duit hantu dimakan tuyul. Mudah-mudahan rezeki kita berkah. Makan, masih ingat doa makan? Allahumma barik lana, minta barokah. Nikah, masih ingat doa nikah? Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair, barokah. Masih ingat doa untuk anak akikah? Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Ustaz, tolong doakan anakku Pak Ustaz. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Kalau tak hafal, tak usah kuat-kuat suara, gerak-gerakkan aja mulut. Kalau jumpa sama orang
yang dimintakan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah. Tadi saya mulai jam 9:15, sekarang sudah jam 10:16. Ini sudah lewat batas ambang maksimal 600 ml. Padahal janji tadi 15 menit terakhir saya jawab pertanyaan. Jamaah ini udah dikasih tahu, diam aja. Diam aja, dibiarkan aja. Ustaz tuh lupa, biar aja, biar digas lagi. Kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan ini ya. Mudah-mudahan pertanyaannya berkualitas. Kadang jamaah ini lain-lain aja pertanyaannya. Ustaz Somad, kalau kita di bulan nanti kiblatnya kemana? La ilallah. Cuma ada aja pertanyaan lain. Bagaimana tindakan kita terhadap anak-anak yang luar biasa bisiknya ketika sholat di masjid sehingga mengganggu kekhusyuan kita dalam beribadah? Sudah dinasihati tak juga. Bagaimana Pak Ustadz? Seminggu yang lalu saya dapat kiriman video. Jadi ada 3 orang anak-anak di belakang ributnya minta ampun. Bapak di depan ini emosi, disipakkannya anak itu terbang. Saya menengok, mak bapak ini pemain taekwondo nampaknya. Kalau di masjidmu masih ada anak-anak, berarti 30 tahun lagi Masjid Raya Al-Muttaqin masih ada orang sholat berjamaah. Tapi kalau di masjidmu tak ada lagi anak-anak, lebih banyak batuk daripada ayat, sunyi sepi tak ada suara, alamat masjidmu menjadi sarang walet. Jadi kalau begitu anak-anak ke masjid ini bagus apa tak bagus? Pandang kanan anak-anak, pandang kiri, masih merekam anakku, ya Allah, anak soleh. Pandang ke depan anak-anak, pandang ke kiri anak-anak perempuan pula berjilbab terjebak di tengah bapak-bapak. Begitulah dia sayang sama ayahnya. Cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya. Jangan sampai dia curhat ke anak lajang yang bukan mahram gara-gara jauh dari ayah. Dekat hubungan dengan anak. Cuman kadang anak nih kan tak semuanya baik macam Ustaz Somad waktu kecil dulu. Jadi bisa ditiru yang dilakukan Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Jadi waktu saya ceramah Ramadan, pas pulang saya tengok anak-anak dibariskan satu di belakang. Ada petugas 1 orang pakai jubah warna hijau membawa rotan. Begitu saya dekat, senyum dia. Mau kau pukul anak? Enggak, nakut-nakut dia. Berani kau pukul anak? Ngamuklah bapaknya Pak Ustaz. Jadi silakan anak-anak di belakang, tapi ada 1 petugas supaya anak-anaknya angkat 1 petugas. Nanti petugas ini sholatnya belakangan. Pas sudah di ujung-ujung masbuk dia, atau dibuatkan sholat khusus untuk dia berjamaah dengan jamaah yang lain. Sama macam petugas penjaga imam di Masjidil Haram. Karena takut imam ditikam orang dari belakang. Nikam tak banyak, yang mau selfie nih yang banyak. Nanti begitu salat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mereka pun pergi sholat, tetap dapat pahala berjamaah. Apakah boleh anak-anak kecil ini diselipkan di tengah sop bapak-bapak supaya anak ini diam? Anak-anak memutus sop, tapi dia tidak memutus sop kalau cukup 3 syarat. Yang pertama, ujung senapang angin sudah berpotong. Kan tak mungkin kita angkat 1 petugas di pintu, tugasnya membuka kolor, tengok, oh udah lewat, oh belum ke sana, oh udah. Ini setengah nih kan. Anak saya Sami di Khitan hari ke-8 pakai program namanya Sunatron. Ada namanya orang Riau Wa'atan. Wa'atan ini terkenal di Malaysia. Dia punya program namanya Sunatron. Dia tak ingin cuma orang Malaysia dapat nikmat, dibawanya lah ke Riau, ke Indonesia. Akhirnya dibuatlah khitan gratis setiap Jumat 99 orang. Bintang iklannya saya punya. Tak mungkin saya dipotong sekali lagi. Potongan lama aja hampir habis.
Jadi selalu saya buatkan iklannya. Anda takut berkhitan, Anda takut lama sembuh, berkhitanlah pakai sunatron. Pagi khitan, sore bisa akad. Untuk yang mu'alaf. Jadi kadang orang ini takut masuk Islam karena ustadz ini berceramah menakutkan. Yang pertama berkhitan, Nabi Ibrahim umurnya 80 tahun dipotong pakai kampak. Tak jadilah mualaf. Padahal pakai sunatron ini tak terasa. Nanti saya bawakan. Bukan macam kita zaman dulu. Zaman dulu mau dipotong jam 6 subuh besok, jam 6 malam nih berendam di Sungai Deli. Sampai lisut barang tuh. Besok barulah diambil sembilu bambu. Rupanya bapak nih baru pertama kali percobaan. Habis. Jadi anak-anak tidak memutus shop kalau dia sudah berkhitan, karena tak ada najis di ujung pistol. Yang kedua, anak-anak ini memutus shop karena wuduknya tak Saya perhatikan tuh anak-anak lewat saya di MDA, dibukanya keran, diambilnya air, dibukanya keran, sipak-sipaknya. Air tuh sampai kemari, kelingking nih masuk kemari, kalau ini bagian dalam telinga nih luar, begitu. Sekarang udah ambil. Yang ketiga, anak ini tidak memutus shop kalau dia tahu rukun syarat sholat. Sebab kalau dia tak tahu rukun syarat, wajib, sunat, makruh, kaifiat sholat, bisa memutus shop. Itulah maka jalan keluarnya kata Syekh Atiyah Sokar, anak-anak dikhawatirkan 3, maka dibuatkan satu shop khusus di belakang. Fungsi anak dibuat di belakang menjadi batas antara laki-laki dewasa dengan perempuan Karena kalau tak ada anak-anak pembatasnya, langsung berjumpa shop belakang dengan ibu-ibu di belakang. Pas pula yang shop belakangnya anak-anak muda, di belakangnya anak gadis, lain bunyi aminnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Umur dan rezeki kan udah ditetapkan Pak Ustadz. Right. Mengapa kita berdoa umur panjang dan rezeki banyak? Air minum Ainikua 600 ml sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz 600 ml. Bisa ditambah jadi 700? Tak bisa ditambah. Lalu apanya yang bertambah? Barokahnya. Ada isinya 600, isinya air putih. Harganya berapa harga ini kuah? 4.000, karena sudah lama berkawan 3.500 lah. Tapi kalau diisi dengan madu jadi 100.000. Kalau diisi air susu kuda liar, berapa ongkos pesawat ke Bima sana? Jadi yang bertambah itu adalah isinya. Ada orang umurnya 40 tahun, tak ada isinya. Rumah warung kopi, mabuk, sakau, gaplek, mati. Ada orang umurnya 17 tahun, hafal Quran, hafal hadis, pondok pesantren, berbakti pada orang tua. Paham? Itu jawaban Abdul Somad akal-akalan? Bukan. Itu jawaban Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra. 2 jawaban dia. Jawaban yang pertama, umur tak bertambah. Yang bertambah itu barokah isinya. Yang kedua, memang bisa bertambah. Kenapa? La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Lalu kemudian apa lagi dalilnya? Yam'ullahu ma yasha wa yusbit. Allah maha kuasa untuk menghapus takdir
Allah Maha Kuasa untuk membiarkan takdir. Wa indahu ummul kitab, karena yang punya lauhul mahfuz itu Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Jadi kalau orang paham Ahlussunnah wal Jamaah, dia tetap berdoa. Ini banyak orang sekarang tak mau berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas ditanya, kau kenapa tak berdoa? Semua sudah ditetapkan Allah. Nanti kalau ada laki ibu macam itu, ibu jangan marah, diam aja. Abang tak pergi kerja, semua sudah ditetapkan Allah. Pas jam 1 dia nanya, Dek, mana makan siang kita? Jawablah, semua sudah ditetapkan Allah, Bang. Mesti ada usaha, ikhtiar dan doa. Ini untuk saya semua pisang satu tandan ini. Satu sisir pisang ini untuk saya, betul? Tapi bisa tak dia masuk ke mulut kalau tak ada usaha, ikhtiar dan doa? Mesti dibuka plastiknya, dibuka kulitnya, baru dibaca Bismillah, masuk baru dikunyah. Setelah itu, yummy. Jelas? Kalau ada orang mengatakan ceramah Ustaz Somad itu tak jelas, dua gendangnya. Mikrofon itu tak jelas atau telinga dia pokak. Seorang suami melarang istrinya mengurus orang tuanya, menantu celako yang sudah tua renta, dengan alasan surga di bawah tapak kaki suami. Yang salah siapa? Yang salah mertua karena salah cari menantu. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau kau nikahkan anakmu dengan orang yang paham agama, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan anakmu dengan dua orang sifat. Pertama paham agama, yang kedua baik akhlak. Ini sekarang kalau datang meminang anaknya tamat pesantren, kampungan. Kalau datang minang anaknya SH, terima. Kalau datang meminang anaknya SE, ahlan wa sahlan. Kalau datang menerima anaknya orang berduit kaya, welcome. Kalau datang meminang anaknya SAG, sarjana alam gaib. Dia tak tahu bahwa dia akan tua, dia tidak punya jabatan, dia menjadi pengangguran, akan terbaring. Menantu yang SAG inilah yang akan membisikkan ke istrinya, jagalah ayah kau, jagalah emak kau, karena kau jumpa dengan aku sesudah kau umur 25. Dialah yang melahirkanmu, dialah yang membesarkanmu, dialah yang menyekolahkanmu. Kalau menantu tahu agama, takkan dibiarkannya mertuanya. Kalau emakmu sayang ke kau, itu biasa nak. Kalau emakmu sayang ke kamu, itu biasa nak. Tapi ada seorang perempuan mengandung anak gadis 9 bulan 10 hari, menyusukan anak 2 tahun, disekolahkannya. Setelah sekolah, diserahkannya ke kau dengan hanya seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Itulah mertua. Sekarang banyak perempuan ini mau dibodohi. Kau sudah jadi istriku, maka semua STNK, BPKB dan surat-surat tanah untuk aku, karena surgamu di bawah tapak kakiku. Ini pembodohan terhadap perempuan. Tapi kalau perempuan ini rajin pengajian, ikuti tausiah Buya Dr. Amhar Nasution, ikuti pengajian Buya Ustadz Zulfikar Ajar, insya Allah tahu dia hak-haknya. Sehingga kalau ada laki-laki berkata begitu, nanti kalau kau nikah dengan aku, surat tanahmu, surat semuanya, ANS PNS-mu, kau berada di bawah tapak kakiku, kau tak usah jadi sama kau pun jadi. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Pret. Nih anak-anak muda yang tak akan mungkin menyewakan calon-calon mertua. Betul? Ini anak yang bilang betul itu yang belum nikah aja. Ini anak udah 3, betul. Sedap berceramah di Masjid Al-Muttaqin. Padahal saya ini dari pagi tadi tausiah di perumahan Mandala. Habis itu dengan Pak Gubernur di gedung apa tadi, bulat macam bola.
Serbaguna. Inilah terakhir malam. Bayangan saya tadi, ini nampaknya tak semangat lagi ceramah. Begitu sampai, apalagi masuk dari jendela tadi, makin tak semangat. Saya tengok pula lagi dinding ini. Ini maulah kultum aja ini. Tapi begitu di depan, mungkin doa-doa tuan-tuan syekh ditiup-tiupnya dari belakang. Semangat awak jadi. Allahu Akbar. Mereka ini guru-guru saya di Mesir, 20 tahun di Mesir. Semua masaih belajar talaki kitab mereka. Tapi Abdul Somad datang sebaya anak-anaknya, mau mereka datang. Di tempat lain mana mau Ustaz? Siapa yang ceramah nanti? Abdul Somad. Masya Allah, doakan guru-guru kita panjang umur sehat badan. Saya doakan juga. Kan pula orang ini aja kalian doakan. Saya di mana-mana ceramah tuh mata saya tajam, saya tengok jamaah itu berapa yang menguap. Sudah jam 22.32, tak ada satupun yang menguap. Mata orang. Kalau tempat lain kadang baru 15 menit keluar kuda nil. Bagaimana hukumnya jika mengakui tanah milik orang? Hukumnya menanami tumbuhan ini bertanya apa curhat? Menanami tanah tanpa izin sepengetahuan pemiliknya. Orang yang menggarap tanah kosong, maka dia menjadi pemiliknya. Dalam fikih namanya ihya'ul mawad, menghidupkan tanah mati. Tapi kalau jelas-jelas tanah itu ada pemiliknya, maka berarti kita sudah melampau batas. La ta'tadu, jangan melampau batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tak suka pada orang yang melampau batas. Dalam hadis dikatakan ittaquz zulma, jangan kalian zalim aniaya. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kalau kamu zalim maka kamu akan gelap pada hari kiamat. Kalau dia mengambil hasilnya haram, duit haram dibelikan ke nasi beras haram, disuap ke mulut berubah menjadi darah hitam, masuk ke tangkai jantung menyembur ke otak. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun berdosa hitam gelap gara-gara makan duit haram. Jangan. Yang sudah bertaubat nasuha, minta maaf, minta ampun pada yang punya tanah. Kalau tak dapat pemiliknya, cari ahli warisnya. Ahli warisnya tak jumpa, maka balikkan hasilnya ke masalih ammah yang dinikmati orang banyak. Pondok pesantren, salah satunya adalah Masjid Raya Al-Muttaqin, Kampung Serutu, Desa Timbang Deli. Kertas terakhir. Setelah masjid ini dipugar, banyak benda-benda wakaf yang tak dipakai. Ada yang berpendapat benda tersebut ditanam saja, dan ada yang berpendapat benda tersebut dijual, kemudian uangnya dimanfaatkan kembali. Pertanyaannya, pendapat manakah yang paling tepat dan benar? Kalau dia batu, semen yang tak bisa dipakai, maka ditanam untuk menimbun lantai teras supaya tinggi ke atas. Karena yang namanya wakaf tidak boleh habis. Aku wakafkan lilin ini, bisa? Tak bisa, karena lilin kalau dibakar habis. Wakaf tak boleh habis. Kalau habis itu namanya infak. Kalau tidak habis namanya wakaf. Kalau habis namanya infak. Kalau sodakoh itu umum, senyum pun sodakoh. Makanya jangan buat kotak sodakoh, nanti orang nengok kotak itu senyum aja. Jelas? Jadi yang bisa ditanam, yang tak bisa dijual, ditanam di lantai masjid ini. Tapi seng, kalau dipakai nanti 2 tahun bocor, tanya siapa yang bisa beli. Duit hasil penjualannya itu dibelikan lagi ke barang yang tak habis. Semen, ada orang kampung Serutu ini mengunyah semen? Mana ada? Jelas?
Jadi jawaban tadi bahwa ada yang ditanam, ada yang dijual hasilnya. Jangan hasilnya untuk biaya operasional listrik, tak boleh. Mesti kekal, itu namanya wakaf. Karena wakaf tak boleh habis. Dua, setelah benda yang diwakafkan itu tak terpakai, apakah pahala dari wakaf tersebut terputus kepada si pewakaf? Masjid Nabawi direnovasi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu kemudian muncul sahabat, bagaimana dengan tiang kurma yang kami wakaf dulu? Bagaimana dengan atap pelepah kurma yang tak terpakai? Komplain mereka. Keluarlah hadis yang diingat oleh Utsman, man bana masjidan banallah mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang sudah membangun masjid, maka sudah dibangunkan Allah satu tempat di surga. Pahala tetap mengalir sampai hari kiamat. Booking tempat di surga sampai innamal a'malu bin niat. Jadi pengurus mesti hati-hati betul. Tapi jangan gara-gara ini lalu kita berkelahi tak jadi kelanjutan. Maka kita saling menasehati. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan masjid ini cepat selesai. Karena kalau tak selesai, yang paling malu saya karena sudah membubuhkan tanda tangan. Mudah-mudahan yang hadir ini panjang umur, sehat badan, rezekinya melimpah ruah, anaknya menjadi penghafal Quran, mujahid fisabilillah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, yang belum nikah ditemukan jodoh yang baik-baik, yang belum punya keturunan istrinya segera hamil dapat anak yang soleh solehah, istiqomah sampai mati menghadap Allah dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-hazin niat untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah.